Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 21. Xiao Yi sangat aneh. Guru, bukankah kau membawaku ke sini untuk meludahi kakak senior kedua dan memberitahu aku bahwa aku bukan satu-satunya korban? Apakah itu membuat saya merasa lebih baik? Tuan, mengapa kamu membawaku ke sini? Ekspresi Xiao Cheng sedikit malu, dan dia berkata, sebenarnya, saya membawa Anda ke sini untuk membiarkan Anda melihat saudara senior kedua Anda. Ahem, tidak mungkin. Anak bajingan ini sangat menyebalkan. Berbicara tentang dia, saya tidak bisa membantu tetapi mengeluh. Operasi yang berat. Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia melihat ke arah mana Lu Shaoqing berada. Selain melihat Lu Shaoqing yang malas, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tuan, biar aku lihat apa yang dilakukan kakak senior kedua. Aku tidak ingin melihatnya, kakak laki-laki kedua adalah bajingan besar. Mulut Xiao Yi merotot. Dia masih khawatir tentang Lu Shaoqing membiarkan dia pergi bekerja. Xiao Cheng tidak setuju dengan kata-kata Xiao Yi dan berkata, kamu memiliki kesalahpahaman tentang kakak senior keduamu. Meskipun saudara senior kedua Anda sangat malas, tampaknya akan main-main, dan itu tidak dapat diandalkan. Tapi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Apa yang dia minta kamu lakukan, pasti ada makna yang mendalam di dalam dirinya. Anak laki-laki brengsek, melakukan hal-hal seperti ini sepanjang waktu, akan Anda mati jika Anda mengatakan beberapa kata lagi. Yang malas sekali. Xiao Yi terkejut, tapi dia tidak berharap Xiao Cheng memiliki evaluasi seperti Lu Shaoqing. Melihat sikap Xiao Cheng terhadap Lu Shaoqing sebelumnya, aku berpikir bahwa itu Xiao Cheng selalu tidak terbiasa dengan pendekatannya. Xiao Yi tidak cukup percaya, apakah kakak senior kedua begitu kuat? Jika itu begitu kuat, Anda tidak akan berteriak untuk membersihkannya. Tuan, bukankah kamu menghiburku? Tidak apa-apa, aku masih bisa menanggungnya. Aku tahu bahwa kakak senior kedua adalah bajingan. Xiao Cheng menggelengkan kepalanya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Dia berkata kepada Xiao Yi, orang lain dapat memiliki kesalahpahaman tentang saudara senior kedua Anda, tetapi Anda adalah murid saya, saudara perempuan juniornya. Kamu tidak bisa salah memahami kakak senior keduamu. Dengar. Setelah berbicara, dua jari Xiao Cheng bergabung menjadi pedang dan menunjuk pada posisi di mana Lu Shaoqing berada. Pedang yang murni dan menakutkan bergegas langsung ke arah Lu Shaoqing. Kekuatan megah membuat wajah Xiao Yi menjadi pucat. Apakah ini kekuatan periode Meta Infanji? Apakah jari berikutnya adalah kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi? Tuannya sendiri sebenarnya sangat kuat. Xiao Yi percaya bahwa itu jika dia terkena ki pedang ini, dia akan dibombardir sampai-sampai tidak ada yang tersisa. Mungkin itu untuk membiarkan Xiao Yi melihat dengan jelas bahwa itu kecepatan pedang ki tidak cepat. Setelah beberapa napas, dia datang ke Lu Shaoqing. Lu Shaoqing tampaknya tidak menyadarinya, dia dengan lembut mengangkat kartu Tianji di tangannya dan terus menonton. Xiao Yi terkejut. Apakah saudara senior kedua tidak memperhatikan atau tidak menempatkan niat pedang master di matanya? Pada saat ini, Xiao Yi mendengar Xiao Cheng di sampingnya mengutuk. Bajingan kecil. Kemudian Xiao Cheng lambaikan lengan bajunya, dan pedang ki yang membunuh Lu Shaoqing langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Sarana periode invasi Yuan tidak dapat diprediksi. Lu Shaoqing tidak bergerak, dan Xiao Wong, yang berbaring di atas kepalanya, juga tertidur dengan tenang. Tuan. Xiao Yi menatap Xiao Cheng, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Cheng. Xiao Cheng berhenti sejenak, dan kemudian memarahi, kapan kamu mencuri kartu Tianjiku? Marah aku. Xiao Yi belum bereaksi, masih melihat Xiao Cheng dengan kosong. Tuan, apa yang terjadi? Xiao Cheng menetakkan giginya karena marah, dan bahkan merasa sedikit tidak berdaya, bajingan kecil itu mencuri kartu Tianji saya dan menggunakannya. Aku ingin membiarkannya bergerak, tapi aku tidak berharap menggunakan kartu Tianjiku sebagai perisai. Magan yang baik, di masa depan,
Anda tidak boleh belajar dari perilaku tak tahu malu dari saudara senior kedua Anda. Xiao Yi terkejut dan menatap Xiao Cheng dengan wajah terkejut. Lihatlah kakak senior kedua di bawah yang tampaknya bergerak lebih banyak dan akan mati. Xiao Yi tidak bisa dipercaya. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa itu sekarang saudara senior kedua tahu bahwa itu Anda membuat langkah pada dirinya dan mengangkat kartu Tianji untuk memeras Anda agar tidak melakukannya? Xiao Chiteng berkata dengan marah, itu benar. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, Pinurul0254Z8B. Xiao Chiteng menutupi dadanya, sangat tidak nyaman. Bagaimana dia memakai magang yang sulit seperti itu? Sayang sekali padanya. Tapi kartu Tianjingnya memiliki asal-usul khusus, dan dia tidak tahan. Xiao Yi sulit dipercaya. Akankah saudara laki-laki senior kedua yang nakal dan tidak tahu malu itu begitu kuat? Ini adalah stroke lembut yang bisa membuat master melemparkan perangkap tikus dan harus berhenti. Xiao Yi sulit dipercaya. Dia tidak percaya bahwa Lu Shaoqing akan begitu kuat, sulit untuk percaya. Tuan, bukankah seharusnya kamu berbohong padaku hanya untuk membujukku? Xiao Chifeng berkata dengan marah, untuk apa aku berbohong padamu? Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di sisi Jian. Aura berfluktuasi keras dan mendidih. Sebuah raungan panjang terdengar, dan Jian melambung ke langit, tergantung di udara. Naga putih di langit tampaknya telah terbangun, mengungkapkan tubuh besar dari awan. Kepala yang mengerikan menatap makhluk-makhluk di bawah. Sebuah niat pedang yang menejutkan langsung meresap di udara. Mengisi seluruh Tianyu Peak, banyak hewan kecil begitu takut bahwa itu mereka gemetar dan berlarian. Xiao Yi merasakan niat pedang yang besar, dan dia memiliki ilusi ditusuk oleh ki pedang, dan kulitnya kesemutan. Dia tidak menunggu Xiao Yi bereaksi. Jian menebas pedangnya ke arah di mana Lu Shaoqing berada. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengalir melalui langit dan bumi menyala. Tampaknya langit dan bumi akan terbelah oleh cahaya pedang ini. Pujian Xiao Yi tampaknya telah kehilangan fokus, dan dalam garis pandangnya, Jian telah menghilang. Dalam garis pandangnya, hanya ada cahaya pedang yang bisa membuka langit dan bumi. Pedang ini memenuhi seluruh dunianya. Tubuh Xiao Yi gemetar lagi, dan kali ini, bahkan jiwanya gemetar. Terlalu kuat. Di depan cahaya pedang ini, Xiao Yi merasa bahwa itu dia adalah semut antara langit dan bumi. Sebuah dingin yang mengerikan berlari melalui tulang belakangnya, membuat kulit kepalanya kesemutan. Terlalu kuat, orang yang kuat, apakah Anda memiliki kesempatan untuk mengikuti? Hati Daok Xiao Yi mulai meragukan dirinya sendiri saat ini dan mulai runtuh. Xiao Chileng tahu pada waktunya, buru-buru melambaikan lengan bajunya, mengisolasi paksaan yang membuat Xiao Yi takut, dan berteriak, bangunlah. Hati Xiao Yi terkejut, dan tatapannya yang menembara secara bertahap pulih. Dia tertegun sejenak, lalu bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Wajah Xiao Yi menjadi pucat, dan dia hampir menghancurkan hatinya di Dao sekarang, dan dia tidak bisa kultivasi dalam kehidupan ini. Dia melihat maksud pedang tak terkalahkan yang jatuh dari langit, dan berkata dengan gemetar, ini, apakah ini kekuatan saudara senior? Saudara senior, apa yang kamu inginkan? Apakah saudara senior akan membantu Tuan membersihkan gerbang utama dan membantai sampah saudara senior kedua? Xiao Chifeng tidak menjawab, tetapi menatap Jian dengan erat. Tatapannya samar-samar penuh kegembiraan, dan tangannya sedikit gemetar. Cahaya pedang yang dibagi Jian berubah menjadi naga putih. Naga putih meraung ke langit, dan momentum sengit menghancurkan kekosongan, dan udara menjadi gemetar. Naga putih meraung dengan kejam, dan membuka giginya dan menari cakarnya ke arah Lu Shaoqing. Suara Lu Shaoqing terdengar, menderu, sakit, apakah aku memprovokasimu? Ketakutan apa yang kamu miliki? Xiao Yi menambal matanya dan melihat kakak senior kedua melompat lurus di bawah pohon. Dia melemparkan kartu mesin surgawi di tangannya ke udara. Naga putih itu membuka mulutnya dan menelan, dan pedang ki yang tak berujung langsung menghancurkannya.
Xiao Chifeng berteriak dalam kesulitan, kartu Tianji saya. Lu Shaoqing kemudian berteriak, Tuan, kartu Tianji yang diberikan cinta lamamu hilang oleh saudara senior, tidakkah kamu mengambil tindakan untuk membersihkannya? Akun campuran, Xiao Chifeng melompat langsung ke kakinya, menunjuk Lu Shaoqing dan menderu, Anda menunggu saya harus membunuh Anda. Tuan, kau cepatlah. Lu Shaoqing masih berteriak. Xiao Chifeng mengabaikannya. Lihat bahwa Tuan tidak burung sendiri. Lu Shaoqing tidak berdaya, membalik pergelangan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya, menertakkan giginya dan berkata, Lao Zu tidak marah, benarkah Lao Zu adalah kucing yang sakit? Dia menebas pedangnya dengan marah. Sebuah kekerasan, niat pedang berapi-api naik ke langit. Saat matahari jatuh, wajah Xiao Yi sangat terkejut.